Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 3, yaitu laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim ini adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode interim. Apa itu periode interim? Periode interim adalah periode yang lebih singkat daripada periode tahunan. Laporan keuangan interim biasanya disusun setiap bulan atau triwulan atau satu semester. Terus apa tujuan PSAK 3? Tujuan PSAK 3 adalah untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan, baik itu lengkap maupun ringkas untuk periode interim. Terus apa aja sih isi minimum laporan keuangan interim? PSAK 3 mengharuskan laporan keuangan interim itu memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan rugi laba. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim juga harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. 1. Ikhtisar atau rangkuman informasi keuangan penting yang belum diaudit jika ada. Yang kedua, informasi yang relevan dengan peristiwa atau transaksi penting yang terjadi dalam periode interim. Yang ketiga, informasi yang relevan dengan perubahan dalam kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan interim. Di sini PSAK 3 menetapkan prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan interim yang sama dengan prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan tahunan. Maksudnya ya walaupun dia itu nggak ada 1 tahun, tapi untuk pengakuan dan pengukurannya tetap sama dengan laporan keuangan tahunan. Hanya saja di sini ada beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, beban dan pendapatan yang diharapkan terjadi dalam periode mendatang tidak boleh diakui di periode interim. Jadi bebannya itu tidak bisa diakui di periode interim, harus diakui di periode keuangan tahunan. Yang kedua, beban dan pendapatan yang terjadi di periode interim harus diakui meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan jumlah yang pasti, baik itu beban ataupun pendapatan. Yang ketiga, perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi yang diterapkan di periode interim harus diungkapkan dalam laporan keuangan interim. Kemudian, kapan laporan keuangan interim itu dibuat? Laporan keuangan interim dapat dibuat oleh entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Jadi siapa yang disyaratkan atau siapa yang harusnya menerbitkan keuangan interim itu? Entitas yang disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim adalah yang pertama, entitas yang efek utang atau efek ekuitasnya diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, entitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Terus, entitas yang memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim adalah ya, jadi yang pertama tadi ya interim yang disyaratkan, yang kedua entitas yang memilih, dia memilih untuk melakukan laporan keuangan interim. Yaitu siapa? Yaitu entitas yang tidak diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan interim, tapi ingin melakukan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pengguna laporan keuangan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah PSAK 3 menyediakan pedoman untuk menyusun laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim yang disusun sesuai dengan PSAK 3 akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Untuk apa? Untuk menilai kinerja dan posisi entitas.